Manusia berusaha mencapai masing-masing hal hebat dalam hidupnya. Cara dan prosesnya tidak bisa disamakan dengan proses manusia lain, apalagi tentang hasil pencapaiannya. Setiap proses akan berharga bagi diri mereka yang melaluinya. Inilah episode spesial perjalanan langkah kecil menuju atap Sumatera Selatan, Gunung Dempo. Langkahan tidak berhenti begitu saja. Langkah kecil kini kembali memasuki hutan. Kedatanganku ke pagar alam disambut hangat oleh Rian dan keluarganya yang aku kenal pada pendakian Gunung Singgalang beberapa waktu lalu. Keberangkatanku sendiri ke pagar alam tidak banyak kekhawatiran karena teman-teman dari pagar alam bersedia membersamaiku selama berada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ada Rio, Bang Fahmi, Bang Ardi, dan Keke. Seperti biasa, kami membeli logistik yang sudah di-list oleh ayah. Karena kata ayah, Dempo memerlukan asupan yang berlebih untuk tenaga yang ekstra. Jadi sebisanya tidak mengkonsumsi banyak mie instan pada umumnya, agar nanti bisa berjalan lebih kuat. Spesialnya persiapan logistik juga dibantu oleh Ibu Rian, dan beberapa kebutuhan berat seperti ikan dilengkapi oleh Ibu Rio, karena ibunya mempunyai usaha penjualan ikan-ikan segar. Spesialnya lagi saat belanja logistik untuk selama di pendakian juga dibantu oleh Anggita. Namun sayang ia tidak bisa membersamai karena ada kejuaraan olahraga yang akan diikutinya. Juru kamera kali ini adalah Rio. Semoga ia berbesar hati sampai ke puncak merekamku. Aku sangat beruntung dihadirkan banyak teman untuk menyukseskan langkah kecil Dempo ini. Ekspedisi Gunung Dempo adalah ekspedisi yang selalu tertunda akibat sulit mencari waktu yang panjang. Dan hari ini tibalah waktunya akan memijakan kaki di gunung yang terkenal dengan treknya yang memanjat. Dan Gunung Dempo yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Registrasi data dilakukan di Balai Brigade, termasuk penghitungan barang yang dibawa ke puncak. Pendakian Gunung Dempo harus mengikuti sejumlah aturan, karena Gunung Dempo merupakan gunung berapi yang masih aktif dan sering mengalami aktivitas vulkanik, yang sewaktu-waktu bisa mengalami erupsi. Sejarah letusan Gunung Dempo tercatat sejak tahun 1818 dan hingga kini telah terjadi 21 kejadian. Letusan terakhir terjadi pada tahun 2009 lalu. Gunung ini memiliki bentuk yang cenderung simetris dan ditutupi oleh vegetasi hutan tropis yang lebat. Sebelum memasuki pintu rimba, kita membutuhkan sekitar 30 menit waktu berjalan menyusuri hamparan kebun teh. Tenaga cukup terkuras akibat kondisi cuaca dengan teriknya matahari. Namun harus dilalui sebelum trek nantinya akan tertutupi oleh hutan lindung. Sekarang di jam 3 kami belum sampai di shelter 1. Aku pikir tuh jalurnya nggak sepanjang ini, ternyata ke shelter 1 tuh butuh tenaga ekstra. Beruntungnya sekarang itu nggak hujan, jadi jalurnya kering dan nggak licin. Cuman masih susah sih. Aduh, nih capek
banget, banget, ya ampun. Aku mau lanjut jalan cuman aduh, capek. Cek, masuk. Ya, aman ini. Di sini tim leader sudah hampir sampai ke shelter 1, ganti. Ya, berang-berang suka terkejut. Ya, ini lanjut. Setelah beberapa jam berjalan, pukul 4 sore kami sampai di shelter 1, istirahat dan langsung makan dengan bekal yang sudah dipersiapkan dari rumah. Demi menghemat waktu untuk tidak perlu mengeluarkan semua peralatan masak. Tipsnya, antara nasi dan lauk harus dipisah agar tidak merubah rasa. Untuk sampai di shelter 1, kami membutuhkan waktu perjalanan selama 3 jam. Pada shelter 1 terdapat sumber air yang terbilang cukup dekat dengan shelter, namun kondisi musim kemarau membuat sumber air sedikit berkurang. Setelah cukup istirahat, tujuan sekarang adalah menuju shelter 2. Shelter 2 diperkirakan akan ditempuh dalam waktu 4 jam dan akan berada pada ketinggian 2533 mdpl. Oh iya, ada yang belum tahu nggak sih apa perbedaan shelter dengan pos? Karena kata-kata ini akan sering disebut pada saat pendakian. Shelter adalah tempat berhenti untuk bermalam. Biasanya shelter memiliki tempat yang luas dan dekat dengan sumber air, sedangkan pos tempat singgah sementara untuk para pendaki. Soal beban yang dibawa oleh setiap pendaki harus disesuaikan dengan kesanggupan diri. Carrier yang aku bawa diperkirakan memiliki berat 10 kg. Dan biasanya yang berprofesi sebagai porter atau yang membawakan barang-barang milik orang lain memiliki berat mencapai 20 kg. Trek dari shelter 1 menuju shelter 2 adalah trek yang mulai ditakutkan para pendaki Gunung Dempo karena treknya yang panjang dan memanjat dengan bergantung pada akar-akar pohon. Oh iya, cerita sedikit. Perjalanan menuju Gunung Dempo adalah satu dari banyaknya hal yang ingin aku capai sebelum nantinya kembali ke Sumatera Barat. Karena lokasi Gunung Dempo yang berjarak hanya sekitar 8 jam dari Provinsi Bengkulu, tempat aku menempuh pendidikan perkuliahan. Pencapaian setiap manusia pasti akan selalu berbeda. Seringkali kita merasa gagal ketika melihat pencapaian orang lain, merasa terlambat dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun perlu untuk disadari, setiap proses pada diri manusia pasti akan selalu berbeda, begitupun dengan hasilnya. Penting untuk kita menanamkan pada diri bahwa kita bisa melakukannya dengan cara dan waktu kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal hebat yang ingin kita capai. Pagi di hari kedua kami di hutan Gunung Dempo. Suhu di sini terbilang sudah sangat dingin. Perjalanan harus segera dilanjutkan dan ditargetkan sampai di pelataran Gunung Dempo dengan waktu 6 jam. Pelataran itu adalah camp area terakhir di Gunung Dempo dengan ketinggian sudah melebihi 3000 mdpl. Trek dari shelter 2 menuju pelataran sudah sangat menantang dan hutan sudah mulai terbuka. Cahaya matahari sudah mulai masuk. Itu tandanya titik yang akan dituju sudah mulai dekat. Sepanjang jalur juga ditandai dengan Asmaul Husna sebagai panduan, sehingga kita dapat melihat sejauh mana lagi kita harus berjalan. Tumbuhan pada cadas juga sudah mulai berbeda, biasanya hampir sama di setiap gunung. Ini juga bisa dijadikan sebagai tanda bahwa kita sudah semakin dekat dengan pelataran. Driving around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, and all I need is room to grow. I'm coming home.
my guitar, looking up at all them stars, singing where we supposed to go now. Ruthie, little lady, tell me what you mean to me, and I'll build a house in Byron Bay, if that's exactly where you'll be. I'm coming home, put a flower in your hair, but you should know there ain't no place I'd rather be instead. No. Setelah jalan 1 jam dari shelter 2, kita udah sampai di Cadas. Shelter 2 cuma 1 jam aja. Kalau jalur Dempo ini jalur tersusah, Jalur Dempo nih jalur yang tersusah selama aku mendaki. Emang susah banget. Dan ditambah juga jalur itu kayak manjat akar. Cuman beruntungnya masih ada untung ini, nggak hujan. Kalau hujan kayaknya makan waktu lebih lama lagi. Gitu kira-kira gambaran jalurnya. Sekarang aku udah sampai di makam yang jadi salah satu titik buat para pendaki itu memastikan posisi mereka. Dan makamnya itu kayak gini. Makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5 sore kami sudah mendirikan tenda di pelataran. Kami sudah sampai. Rasanya perjuangan melewati trek yang panjang terbayar. Meski masih ada top yang ingin dituju, namun sudah ada rasa bangga bisa menginjakan kaki dengan usaha yang luar biasa, membawa langkah kecil mengeksplor Gunung Dempo. Oh iya, perjalanan ini didukung dan disponsori oleh Rian Adventure Gear. Ini adalah sebuah agensi yang berfokus pada pengembangan wisata di Sumatera Selatan, tepatnya wisata alam seperti gunung, arung jeram, air terjun, dan wisata alam lainnya. Dengan menyediakan jasa guide, porter, dan penyediaan penyewaan barang-barang outdoor. Untuk yang di Sumatera Barat, kalian bisa mengunjungi akun Instagram @langkahkeciloutdoor untuk penyewaan alat camping, bahkan penyewaan alat piknik, grill, hingga ke merchandise Langkah Kecil yang memiliki 3 lokasi penyewaan, Sawalunto, Padang Panjang, dan Kota Padang. Dan untuk info open trip, kalian bisa mengunjungi akun Instagram @langkahkeciladventure. Hari ketiga di Gunung Dempo, kini menuju top Dempo yang sebenarnya. Perjalanan dimulai pukul 6 pagi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Hai guys, selamat pagi. Jadi jam 6 ini kami summit. Aku nggak tahu sih bentukan aku kayak mana. Cuman aku bener-bener seneng banget karena aku dapet cuaca yang bagus, alhamdulillah. Jadi di sebelah kanan itu ada sunrise dan
Sebelah kirinya ada Samudra Awan. Wow, luar biasa. Setiap langkahan adalah pengalaman, dan setiap pengalaman akan berharga bagi setiap mereka yang melaluinya. Takar kebahagiaan atas sebuah pengalaman setiap orang akan berbeda, namun pengalaman itu akan lebih bermakna jika kita bisa membagikan pada manusia lain. Tetap bahagia dan nikmati proses diri kita, karena kita adalah pejalan pada jalan kita masing-masing. Salam satu langkah bersama Cynthia. Sampai jumpa.